لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أداء إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak ragu bahwasanya di antara tempat yang merupakan sumber kebahagiaan adalah rumah tangga kita ya. Siapa yang meraih kebahagiaan dalam rumah tangga, maka dia adalah orang yang sesungguhnya bahagia. Dan sebaliknya, jika dia masih mencari kebahagiaan di luar rumah tangga, maka sungguhnya dia tidak bahagia. Karenanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu dari Adam alaihissalam, ya. Wa ja'ala minha zawjaha. Kemudian Allah ciptakan dari Adam istrinya, liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram bersama istrinya tersebut. Makanya ketika setelah Allah menciptakan Adam dan Allah sudah siapkan surga bagi Adam, maka Allah tidak suruh Adam masuk surga terlebih dahulu. Karena percuma masuk surga kemudian tidak punya istri. Makanya jomblo punya kekayaan banyak tapi enggak ada istri, kasihan ya. Oleh karenanya Allah ciptakan Hawa terlebih dahulu. Baru Allah mengatakan, "Wa ya Adam askun anta wa zawjukal jannah." Wahai Adam, masuklah engkau dan istrimu dalam surga. Karena tidak ada kebahagiaan yang sungguhnya bagi seorang laki kecuali kecondongan, ketentraman bersama istrinya. Allah berfirman, "Liyaskuna ilaiha," agar dia condong kepada istrinya tersebut. Maka ahli tafsir mengatakan, "Ar-rafiq qabla tariq." Butuh teman perjalanan sebelum menempuh perjalanan. Dan ini kita laki-laki sadar bahwasanya jika kita sudah bisa bahagia di rumah, kita rindu pulang ke rumah, berarti kita lelaki bahagia. Ya. Tapi kalau kita tidak bahagia di rumah, malah bahagia kalau di luar, ketemu kawan-kawan, bahagianya kok di kafe, nah ini kasihan. Ya. Berarti dia tidak bahagia. Bahagianya kok di lapangan golf, berarti tidak bahagia. Lelaki yang sungguhnya bahagia itu kalau di rumah. Kalau dia belum menemukan kebahagiaan di rumah, berarti sesungguhnya dia lelaki yang sengsara. Demikian juga seorang wanita. Kalau bahagia cuma di mall itu sengsara berarti. Wanita yang bahagia itu bahagia yang nyaman di rumah. Nyaman di rumah. Maka untuk menciptakan kebahagiaan di rumah, mau tidak mau, rumah tersebut harus diisi dengan keberkahan. Karena yang memberikan kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hati kita, hati istri kita, hati anak-anak yang pegang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dialah muqallibal qulub. Dialah yang bolak-balikan hati manusia. Dan Allah memberikan kebahagiaan kepada orang yang rumahnya penuh dengan keberkahan. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik tentang sebab-sebab agar rumah kita penuh dengan keberkahan, yang diharapkan di balik keberkahan tersebut kita akan meraih kebahagiaan. Yang pertama di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah kelembutan dalam rumah tangga. Kelembutan dalam rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha idza arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, suatu rumah, maka Allah akan masukkan dalam rumah tersebut kelembutan, rifq, kelembutan, ya. Yang Nabi SAW berkata, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zana, wa ma yunza'u an syai'in illa syana." Tidaklah kelembutan menempel pada sesuatu pun kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Maka sungguh indah rumah tangga yang dibangun di atas kelembutan. Jauh dari sikap emosi, jauh dari sikap ngangkat suara, teriak-teriak, ya. Tapi suami berbicara dengan istrinya dengan penuh kelembutan, istri berbicara dengan suami dengan penuh kelembutan. Di antara cerita menarik tentang hal ini yang saya perhatikan adalah tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam, kalau kita lihat tentang sirahnya, sejarahnya, maka dia adalah seorang yang sangat kuat, pemberani, jagoan kalau bahasa kita ya. Makanya kalau sekali mukul orang mati ya. Sekali mukul orang bisa mati. Allah berfirman tentang Nabi Musa ketika dia menolong ya, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada alaih. Ketika dia masuk di tengah kota, tiba-tiba ada rajulani yaktatilan, ada dua orang saling bertengkar. Hada min syi'atihi, hada min aduwwihi. Yang satu dari sukunya Nabi Musa Bani Israel, yang satu dari suku Fir'aun, suku Kipti.
Fastaghathahu alladhi min syi'ati alladhi min aduhi. Maka yang dari suku Bani Israel minta tolong, Musa, Musa tolong saya. Maka Musa pun tolong dia. Fawakazahu Musa, Musa sekali pukul, tewas orang tersebut. Luar biasa. Kita pukul berulang-ulang belum tentu apa? Mati. Sekali pukul langsung apa? Mati. Pada kata para ulama, Nabi Musa tidak bermaksud membunuhnya, enggak. Tapi dia tidak sengaja. Tapi ternyata pukulannya terlalu kencang. Mungkin tidak kencang, tapi kekencangan bagi orang tersebut. Orang tersebut akhirnya meninggal. Ini contoh kuatnya Nabi Musa. Contoh lagi, di antara bukti bahwasanya Nabi Musa sangat kuat, adalah ketika dia sedang mandi bersama Bani Israel. Kemudian dia meletakkan bajunya di sebuah batu. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Maka tiba-tiba batu tersebut pergi, membawa lari baju Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun naik dari atas sungai. Kemudian dia mengejar batu tersebut. Dia berkata, Thawbi, Thawbi ya hajar, wahai batu. Bajuku, bajuku, jangan bawa lari. Batunya lari terus. Nabi Musa kejar. Fa'akhadha thawbahu, kata Nabi SAW cerita. Maka Nabi Musa pun mengambil bajunya. Fatafiqa bil hajari darban. Maka dia pun mulai pukul batu tersebut. Dia hantam batu. Kurang ajar ini batu, bawa lari baju saya. Apa kata Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini? Dia berkata, Wallahi innahu lanadabun bil hajari sittatun aw sab'atun. Sungguh demi Allah pada batu tersebut ada bekas pukulan Musa 6 atau 7 pukulan. Kita kalau mukul jangan batu, mukul apa namanya? Mukul pohon, ada bekas pohon di tangan kita. Bukan tangan kita berbekas di pohon. Apalagi mukul batu. Kira-kira yang berbekas batu atau tangan? Tangan kita. Ya, tangan kita. Di batu ada bekas-bekas darah. Tapi subhanallah Nabi Musa mukul sampai ada bekas pukulannya di batu, menunjukkan beliau sangat kuat. Ini dalil kedua bahwasanya Nabi Musa sangat kuat. Kemudian dalil ketiga disebutkan oleh para ahli tafsir, ketika Nabi Musa pergi ke Madian, walamma warada ma'a Madian, wajada alaihi ummatan minan nas yaskun. Ketika Nabi Musa alaihissalam masuk ke negeri Madian, kemudian pergi ke sebuah sumur, di sana sumber air mereka. Wajada alaihi ummatan minan nas yaskun. Dia mendapati sekelompok orang sedang mengambil air dari sumur tersebut. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Kemudian Nabi Musa mendapati dua wanita sedang menghalang-halangi kambing mereka yang ingin ambil air. Nabi Musa berkata, "Ma khatbukuma? Kenapa kalian tidak ambil air?" Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a. Kami tidak bakalan ambil air sampai laki-laki semua pergi. Wa abuna syaikhun kabir, adapun orang tua kami, bapak kami sudah tua. Harusnya bapak kami yang ambil air, tapi sudah tua, kami yang perempuan yang ambil. Kata Allah, fasaqalahuma. Maka Nabi Musa pun memberi minum, mengambil air minum untuk dua wanita tersebut. Baik. Disebutkan oleh para ahli tafsir, setelah itu intinya Nabi Musa diundang makan sama bapak dua wanita ini. Setelah itu wanita di antara dua wanita tersebut ada yang berkata, "Ya abatis ta'jirhu." Wahai ayahanda, jadikanlah Musa bekerja, jadi pekerja. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sungguhnya yang paling baik untuk dipekerjakan adalah yang kuat dan amanah. Para ulama bahas dari mana wanita ini tahu Musa kuat dan dari mana wanita ini tahu Musa amanah. Adapun wanita ini tahu Musa itu amanah ketika wanita tersebut mengundang Nabi Musa ke rumahnya. Maka ketika mereka berdua berjalan menuju ke rumahnya, Nabi Musa jalan di depan, perempuan di belakang. Jadi tidak jalan bergandengan. Gimana kabar? Enggak. Musa di depan, perempuan di belakang. Kemudian kalau mau belok kanan, maka perempuan lempar batu kerikil sebelah kanan, Musa belok kanan. Kalau belok kiri, dia lempar sebelah kiri. Jadi Musa tidak ingin perempuan di depan, dia melihat tubuh wanita tersebut, dia enggak mau. Jadi di depan, perempuan di belakang. Maka perempuan ini berdalil dengan sikap Musa itu, bahwasanya Musa adalah amanah. Pertanyaan berikutnya, dari mana dia tahu Musa kuat? Disebutkan oleh para ahli tafsir, karena ketika orang-orang sudah mengambil air, mereka tutup sumur tersebut dengan tutupan terbuat dari batu. Yang batu itu tidak bisa mengangkatnya kecuali 8 orang. Ternyata Musa ngangkat sendiri. Kalau perlu dipukul batu itu hancur. Cuma Musa ngangkat sendiri. Jadi lihat bagaimana Musa sendirian kuat ngangkat apa? Batu. Kuat sekali Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kemudian dia berani berduel di hadapan ratusan penyihir, sebagian ulama yang mengatakan ribuan penyihir. Kemudian dengan beraninya di berhadapan dengan mereka, dia nasihati, la taftaru 'ala Allahi kadziban fayashitakum bi'adzab. Dia nasihati para penyihir tersebut, jangan
berdosa atas nama Allah, kalian akan ditimpa dengan azab. Subhanallah, keberanian Nabi Musa ini ma'ruf, sangat berani. Ternyata beliau sama istrinya sangat lembut. Ini yang mau saya sampaikan. Beliau sama istrinya sangat apa? Sangat lembut. Maka ini mengingatkan saya kepada seorang wanita yang sedang memuji istrinya dalam hadis Ummu Zara. Salah seorang dari 11 wanita tersebut ada yang memuji suaminya. Dari 11 wanita tersebut ada yang berkata, "Zauji in dakhala fahid wa in kharaja asid." Suamiku itu kalau masuk rumah seperti macan, kalau keluar seperti singa. Apa maksudnya? Kalau di luar jagoan, kalau di malam di rumah dia macan. Macan itu di antara sifatnya suka tidur. Dan dia agak cuek bebek. Jadi kalau maksudnya kata para ulama, kalau istrinya agak-agak salah-salah sedikit dia cuek, dia enggak terlalu gubris. Dia enggak terlalu gubris ya. Tapi dia kuat kalau berhubungan. Ini macan ya. Kalau keluar singa, jagoan, orang takut. Subhanallah, Nabi Musa kalau di luar jagoan, di rumah sayang sekali sama istrinya. Kita akan sebutkan bukti-bukti Nabi Musa sayang sama istrinya, lembut sama istrinya. Di tengah jagoannya. Di antaranya Allah berfirman, setelah itu akhirnya ketika bapak dari dua wanita ini tertarik sama Nabi Musa, maka lelaki soleh ini pun menawarkan Musa untuk menikah dengan salah seorang dari putri. Dia berkata, "Inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Wa in atmamta 'ashran famin 'indik. Wa ma uridu an asyqa 'alaik. Satajiduni insyaallah minas salihin." Wahai Musa, aku ingin nikahkan engkau dengan salah seorang dari dua putriku ini. Dengan syarat kau bekerja jadi penggembala kambing, jadi tukang kebun 8 tahun. Kalau kau mau 10 tahun, terserah engkau. Aku tidak ingin merepotkan engkau. Kau akan dapat diriku insyaallah baik. Tawaran, mau nikah, jadi tukang kebun berapa tahun? 8 tahun. Kalau saya mungkin saya enggak mau. Setahun aja enggak mau, 8 tahun. Musa subhanallah. Nabi Musa mengatakan, "Dzalika baini wa bainak. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Wallahu ala ma naqulu wakil." Kata Nabi Musa, ini antara aku dengan engkau. Mana yang saya pilih, 8 tahun atau 10 tahun, terserah saya. Tapi jangan kau tambah lagi. Jangan kau tambah lagi jadi 11 tahun. Ya, Allah menjadi saksi atas apa yang kita sepakati. Kemudian Nabi Musa pun bekerja, dia menikah, dia bayar mahar. Kerja berapa tahun? 8 tahun. Ternyata banyak ulama mengatakan Nabi Musa ngambil yang 10 tahun. Subhanallah. Kenapa dia ambil 10 tahun? Dia hormat sama mertuanya. Bahkan sebagian ahli tafsir seperti Mujahid bin Jabr, dinukil oleh Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, berpendapat Nabi Musa kemudian tambah lagi 10 tahun berikutnya. Ini pendapat ya. Jadi Nabi Musa bekerja 20 tahun. Kenapa? Dia sayang sama istrinya, dia hormat sama mertuanya. Kerja 20 tahun tanpa digaji. Ya. Bukan ngomel-ngomel, kamu begini aja maharnya sampai 8 tahun. Enggak. Nabi Musa, subhanallah, menunjukkan dia bukan hanya perhatian sama istrinya, bahkan dia perhatian sama keluarga istrinya. Baik, setelah itu apa yang dilakukan? Allah sebutkan kisahnya dalam surat Al-Qasas. Falamma qada Musal ajala wa sara bi ahlihi anasa bi turi nara, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa alaihissalam setelah menunaikan maharnya, ya, maka dia pun pergi berjalan bersama istrinya. Kemudian dia melihat dari janibi Tur, dari sisi gunung Tur ada seperti cahaya, dia menyangka itu api. Qala li ahlihim kuthu, dia berkata, wahai istriku, diamlah di sini. La'alli, saya akan pergi ke sana, la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tastalun. Saya akan pergi ke Bukit Tursina, siapa tahu saya ada dapat kabar atau dapat sulutan api supaya bisa saya bawa ke sini kemudian menghangatkan dirimu. Baik. Ini dibahas oleh para ulama. Pertama, para ulama mengatakan, falamma qada Musa al-ajal, tatkala Musa selesai kerja, ada yang bilang 10 tahun, ada yang bilang 20 tahun. Disebutkan dia rindu untuk pulang kampung ke Mesir. Wasara bi ahlihi, dan dia bawa safar istrinya. Wasara bi ahlihi. Jadi ini dalil bahwasanya seorang laki kalau bisa safar bersama istrinya. Jangan sama istri orang lain, istrinya. Sekarang ada tugas safar sama istri orang lain, iya atau tidak? Iya. Safar sama istrinya.
Nikmati seperti itu. Kita biasakan kalau safar bawa istri. Untuk menjaga kita, mata kita enggak jelalatan karena ada siap yang menjewer kita, mencubit kita. Yang kedua, kalau kita ada hasrat maka ada teman ngobrol ya. Pernah saya lihat sebagian orang Masya Allah kemana-mana sama istrinya. Ada sebagian ustadz Masya Allah sama istrinya selalu Masya Allah ya. Jadi di antara sunnah adalah bersafar bersama apa? Istri. Ini bentuk dia menghargai istrinya, dia ajak istrinya berjalan. Sara bi ahlihi. Kemudian disebutkan oleh para tafsir yang tanya Al-Qurtubi rahimahullah. Musa alaihissalam ini orang sangat pencemburu. Jadi dia ingin pergi dari Madian ke Mesir. Dari Madian ke Mesir ya ratusan kilo, mungkin bisa jauh lah, bisa 1000 kilo. Intinya jauh dari Madian ke Mesir, yaitu dari benua Asia ke benua Afrika. Madian, Mesir, dari benua Asia ke benua Afrika ya. Jauh antar benua. Disebutkan ada rombongan yang selalu berpergian dari Madian ke Mesir. Rombongan tersebut mereka tahu jalan. Tapi Nabi Musa alaihissalam dia saking pencemburu, maka dia tidak mau jalan bersama rombongan. Dia tidak ingin istrinya dilihat oleh banyak orang. Dia agak privasi sedikit ya. Nabi Musa privasi. Dia tidak ingin istrinya jadi pusat perhatian orang-orang. Entah mungkin istrinya cantik, saya nggak tahu juga. Tapi intinya di sini oleh para tafsir dia nggak ingin istrinya jadi pusat perhatian. Oleh karenanya beliau alaihissalam memilih untuk berjalan di malam hari. Rombongan pergi di pagi hari, mereka istirahat, dia sebaliknya, dia berjalan di malam hari, nanti mungkin ketemu mereka lagi di siang hari. Seperti itu, dia balik supaya tidak terlihat istrinya. Qadarullah, Allah mentakdirkan dia salah jalan. Akhirnya tidak tahu jalan, tersesat. Saat itu malam sangat dingin, sangat gelap gulita. Ya, maksudnya subhanallah bagaimana Musa pencemburu sama istrinya, dan itu suami yang baik seperti itu. Cemburuan sama istrinya, tidak membiarkan istrinya ngobrol sama laki lain, chattingan sama laki lain, ketawa ketiwi sama laki lain ya. Bukan dibiarin aja istrinya ketawa ketiwi ya, dan enggak. Nabi Musa bahkan dilihat aja dia enggak mau. Bukan sebagian kita malah senang istrinya kalau tampil di medsos, menampilkan kecantikannya, di like sama 1000 lelaki, kita senang. Ini tidak ada rasa cemburu. Maka akhirnya Nabi Musa di tengah malam tersebut dia melihat min janibi turi nar, dari kejauhan seperti ada api. Rupanya Allah panggil dia, ingin akhirnya ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan itu pembahasan kita. Bahasan kita, Nabi Musa berkata kepada istrinya, qala li ahlihim kuthu. Dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, tunggulah aku di sini. Kuthu maksudnya tunggulah sebentar aja. Kus. Tunggulah. Di sini Nabi Musa alaihissalam menggunakan kata ganti orang kedua jamak. Orang kedua jamak. Kita kan ada orang ketiga, ada orang pertama, ada orang kedua. Orang ketiga mereka, orang kedua kamu, orang pertama saya, ya kan? Kalau orang kedua tunggal kamu, orang kedua jamak kalian, iya enggak? Nabi Musa tidak berkata kepada istrinya, wahai istriku kamu diam dulu, tapi dia bilang wahai istriku kalian. Sebagian ahli tafsir mengatakan kenapa Nabi Musa ketika berbicara sama istrinya dia menghargai istrinya sampai dia menggunakan dhamir kata ganti jamak. Seperti kita lah, kita kalau bicara sama orang kita boleh bilang anta, tapi banyak kita mengatakan antum. Antum itu artinya kalian. Kita rubah dhamir kata ganti tunggal menjadi jamak karena kita menghargai. Sama seperti Nabi Muhammad SAW ketika turun dari Gua Hira, kemudian dia ketakutan, dia berkata kepada istrinya satu, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, zammiluni. Sama itu pakai kata ganti orang kedua jamak. Kalian selimuti aku, kalian selimuti. Tidaklah diganti kata ganti kedua tunggal menjadi jamak kecuali untuk penghormatan. Menunjukkan bahwasanya Nabi Musa ketika berbicara dengan istrinya dia menghargai, tidak sembarang. Terus dia mengatakan apa? La'alli atikum minha bi khabarin. Bisa jadi saya ingin ke sana, siapa tahu saya dapat kabar. Kabar maksudnya saya tahu mana jalan menuju Mesir karena kita sudah kehilangan jalan. Ya. Au jadwatin minan nar, atau saya bisa bawa sulutan api untuk menghangatkanmu. La'allakum tasqalun. Masya Allah. Pergi jalan jauh-jauh, ambil api dalam rangka menghangatkan apa? Istrinya. Bukan selimut istrinya diambil kemudian dia pakai. Istrinya kedinginan. Istri selimut dia kasih buat sama
istrinya. Kalau nggak ada selimut dia peluk, harusnya begitu. Subhanallah, ini bagaimana saya? Nabi Musa di tengah kekuatannya, keberaniannya, jagoannya, ternyata sama istri apa? Lembut. Nah antum atau sebagian antum udah loyo di rumah, sangar di luar. Terbalik, loyo di luar, sangar di rumah. Jadi seharusnya seorang ketika sama istri lemah lembut. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam sebelumnya dan kemudian diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW setelahnya. Bagaimana beliau yang berkata, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah suami yang terbaik. Kalau kita bisa ketawa ketiwi sama orang, istri kita lebih utama untuk kita ketawa ketiwi. Kalau kita bisa ngobrol sama orang, istri kita lebih utama kita ngobrolin. Kalau kita bisa bercanda sama orang, istri kita lebih utama untuk kita candain. Kalau kita bisa beri hadiah untuk kawan, istri kita lebih utama untuk kita kasih hadiah. Kalau kita bisa maafkan orang lain, istri kita lebih utama untuk kita maafkan, karena kita mencari keterbaikan di sisi Allah dengan menjadi suami yang terbaik bagi istri. Baik, ini yang pertama. Oleh karenanya, jika rumah tangga tersebut jauh dari kelembutan, isinya bertengkar melulu, maka keberkahan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil akan ini seperti dalam kisah ketika Nabi ingin mengabarkan tentang Lailatul Qadar. Dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar wa innahu talaha fulan wa fulan farufi'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya saya keluar untuk mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Namun ternyata si fulan dan si fulan bertengkar. Maka diangkatlah keberkahan tersebut, diangkatlah ilmu tentang kapan Lailatul Qadar. Maka ini Allah telah berkata, ya, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian bertikai, jangan kalian bertengkar, ya. Kalian akan gagal, akan hilang karismatik kalian, ya. Oleh karenanya di rumah jangan suka bertengkar. Kalau ada masalah diskusikan dengan kepala dingin, jangan angkat suara. Suami angkat suara, istri angkat suara. Karena keberkahan yang tadinya mau turun jadi enggak turun. Yang turun apa? Utang. Keberkahan turun enggak jadi, mental. Sudah turun naik lagi. Kenapa? Karena bertengkar melulu. Bertengkar melulu. Maka tahan diri. Tahan diri. Makanya wanita terbaik adalah wanita yang mudah memaafkan, tidak memperpanjang masalah. Kalau ingin rumah berkah, jangan perpanjang apa? Masalah. Sudah kalau SMS, WA jalan terus semakin ribut, berhenti WA, jangan terus-terusan. Telepon semakin panjang, semakin ribut, jangan dilanjutkan. Maafkan. Rasulullah SAW berkata, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian wanita kalian yang masuk surga? Kata para sahabat, tentu ya Rasul. Siapa wanita penghuni masuk surga tersebut? Maka Rasulullah SAW kabarkan, "Al-wadudul walud al-a'ud ala zawjiha." Sifat wanita tersebut diantaranya yang senantiasa kembali kepada suaminya. Idza zalamat au zulimat, jika dia berbuat zalim, dia yang salah kepada suaminya. Atau sebaliknya, suaminya yang salah, dia yang zalim, dizalimi oleh suaminya. Maka dia pun segera datang kepada suaminya, kembali kepada suaminya, yaitu a'ud artinya senantiasa kembali. Artinya itu berulang-ulang kejadian, tapi dia selalu ingin selesaikan masalah, selalu minta maaf, selalu memaafkan. Al-a'ud, senantiasa kembali kepada suaminya. Maka kalau ada masalah, dia datang, terlepas apakah suaminya yang salah atau dia yang salah. Maka dia segera kembali kepada suaminya, fatada'u yadaha ala yadihi, diletakkan tangannya di atas tangan suaminya, kemudian dia berkata, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridho kepadaku. Dengar ibu-ibu. Ini buat ibu-ibu. Ya. Ada masalah apapun jangan perpanjang. Jangan perpanjang. Karena disebutkan khusus tentang wanita karena memang wanita susah memaafkan, susah memaafkan. Ya. Kalau udah marah, kunci pintu. Ada teman saya ngeluh. Ustaz, baru saja ada ibu-ibu di jalan di pagar, mungkin tersesat, nanya-nanya, akhirnya kawan ini keluar, kasih tahu, "Bu, jalannya sebelah sana, sebelah sana." Dikunci sama istrinya. Bukan pacaran, nunjukin jalan sama ibu lain. Keluar, mungkin, kok semangat banget sih, kunci pintu. Jangan sedikit kunci pintu ya.
Jadi maafkan ya. Karena kalau terjadi perkelahian, berkah hilang itu masalahnya. Kebahagiaan hilang. Yang menderita siapa? Menderita kita juga, suami istri. Maka jangan perpanjang permasalahan. Kedua-duanya berusaha untuk memaafkan. Tadi Rasulullah mengatakan, "Dzalamat au dzulimat." Apakah wanita tersebut yang salah kepada suaminya atau suaminya yang salah? Dia selalu yang pertama kali menyelesaikan masalah. Maka dia datang kepada Rasulullah berkata, "Saya tidak bisa tidur sampai kau ridha." Sampai kau ridha. Seandainya semua ibu-ibu seperti ini, insyaallah rumah itu penuh dengan apa? Keberkahan. Tapi sebagian wanita mendahulukan egonya daripada syariat. Pokoknya dia salah atau suaminya yang salah, suaminya yang harus minta maaf. Enggak urusan. Saya salah atau saya benar, kau tetap harus minta maaf. Benar enggak Bapak-bapak? Mau salah, mau benar, yang penting suami yang minta maaf. Sampai sebagian wanita, kalau suaminya sudah pergi, dia nangis, kenapa suami saya pergi. Tapi dia enggak bilang, "Mas kembali lagi." Enggak, dia ego, enggak. Enggak ada. Nanti suaminya kalau udah pulang, "Sayang," dia senang, tapi dia bilang, "Kenapa kau pulang?" Sekedar melampiaskan, padahal dia senang suaminya apa? Pulang. Oleh karenanya, ini harus dilawan oleh ibu. Kalau ingin menjadi wanita terbaik ibu-ibu, ingin berkah turun di rumah, kalau ada masalah jangan perpanjang. Jangan perpanjang. Semua potensi yang bisa bikin masalah berhenti, jangan dilanjutkan. Akan turun keberkahan karena rumah yang penuh dengan ketenangan itu rumah yang berkah. Makanya ibu-ibu kalau ngangkat suara, pikir dulu, jangan langsung angkat suara. Setiap kita ngangkat suara, keberkahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tahan diri, bicara baik-baik sama suami, diskusi, kepala dingin, jangan emosi, agar rumah kita berkah, agar yang kita yang bahagia. Kalau kita nurutin ego kita, emosi kita yang sengsara. Orang sudah pada bahagia-bahagia, kita sengsara. Lihat ibu itu rumahnya sederhana tapi ketawa-ketiwi sama suaminya. Ini kita rumah udah mewah, mobil udah banyak, ribut melulu. Apalagi? Baik. Ini yang berapa tadi yang? Yang pertama sekaligus yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi harus apa? Lemah, lembut. Yang kedua jangan suka bertengkar, mudah memaafkan satu dengan yang lainnya. Ketiga, agar berkah bisa turun, berusaha untuk ibadah bareng. Di antaranya solat malam bersama. Ya, solat malam. Hukum asal seorang solat sendiri-sendiri. Tapi tidak mengapa sesekali atau sering suami istri solat bareng. Terutama kalau sang istri mungkin tidak punya hafalan sehingga butuh imam yang mengimaminya. Ya. Dan juga masalah kalau suami yang tidak punya hafalan. Intinya Rasulullah SAW berkata, "Rahimallahu mra'an." Allah merahmati seorang suami. Qama minal lail fasalla. Dia bangun di tengah malam kemudian dia salat. Wa aiqadhu ahlahu. Kemudian dia bangunkan istrinya fasallat. Suruh salat. Fa in abad, kalau istrinya tidak mau bangun, nadhaha fi wajhil ma, maka dia percikan air di wajah istrinya supaya bangun. Sebenarnya ulama mengambil faedah boleh agak maksa dikit. Ya. Ingat ya, percikan, bukan guyuran. Percikan. Maksa-maksa dikit tidak apa-apa, agar istri terbiasa karena butuh perjuangan. Maka dia percikan air di wajah istrinya supaya salat. Wa rahimallahu mra'atan, dan semoga Allah mati seorang wanita. Qamat minal lail fasallat, dia bangun tengah malam kemudian dia salat malam. Wa aiqadat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya, fasalla, suaminya salat. Fa in aba, kalau suaminya tidak mau bangun, nadhahat fi wajhil ma, maka dia percikan air di wajah suaminya. Jadi saling bahu-membahu kerjasama untuk salat malam. Kemudian Nabi berkata, fa in shallaya jami'an, kalau mereka salat bersama, tidak usah panjang-panjang. Salat, yang penting salat bareng. Kutiba minadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Maka Allah catat keduanya termasuk lelaki dan suami yang banyak mengingat Allah, padahal salat mereka cuma sebentar. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran kabira. Ya. Sungguhnya Allah berikan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Yang saya perhatikan di sini, Allah rahmati mereka berdua. Bahkan kalau mereka salat bareng, entah salat bersama atau masing-masing salat, maka mereka berdua dicatat termasuk orang yang banyak mengingat Allah, padahal salat mereka tidak banyak. Kenapa? Karena ada nilai kerjasama suami istri, berkah turun, maka Allah catat mereka berdua ya seperti lelaki yang banyak mengingat Allah dan seperti wanita yang banyak mengingat Allah.
Maka ini perlu kerjasama suami istri untuk ketakwaan. Di antaranya kerjasama terindah, kerjasama untuk salat malam. Meskipun cuma 10 menit, meskipun cuma 15 menit, apalagi setengah jam, apalagi 1 jam, luar biasa. Itu kehidupan indah, besok bahagia. Ngantuk lawan sedikit, salat, besok bahagia. Gak mungkin Allah gak kasih bahagia suami istri seperti ini. Sengaja untuk ingat akhirat, sengaja untuk bekerja sama, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Melawan kantuk, Allah pasti kasih apa? Kebahagiaan. Bahkan saya sering katakan, mereka salat malam, mereka menangis dalam salat malam mereka, mereka besok bahagia. Sebaliknya ada orang di malam hari bangun, ketawa ketiwi, besok nangis. Kebahagiaan dicabut. Makanya kalau ingin berkah kerjasama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kiaskanlah, analogikan dengan ketaatan yang lain. Kerjasama suami istri, bikin pengajian, kerjasama suami istri, bantu tetangga. Suami bilang, sayang bikin kue buat tetangga, nih duit. Bagus kerjasama. Untuk bantu apa? Tetangga. Istri mengingatkan, mas, ibumu belum kau kasih kiriman, kakakmu belum kau perhatikan. Tantemu kerjasama untuk nyambung silaturahmi. Bukan kerjasama maksiat, mas, Korea baru, film baru. Seri berapa tuh? Seri 3. Kerjasama maksiat. Kerjasama maksiat. Baik. Yang keempat. Yang keempat, di antara untuk meraih keberkahan, rumah yang penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul baiti alladhi yuzkarullahu fihi wal baiti alladhi la yuzkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan rumah yang di situ ada zikir kepada Allah dengan rumah yang tidak ada zikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati. Rumah tersebut seperti ada kehidupan, ada kebahagiaan, ada keberkahan. Rumah yang tidak ada zikir cuma tempat tidur doang, tidak ada, seperti mati, seperti kuburan. Tidak ada keberkahan sama sekali, tidak ada kegiatan ketakwaan di dalam. Oleh karenanya kerjasama suami istri untuk zikir kepada Allah. Di antaranya misalnya baca Quran di rumah, sholat sunnah di rumah, zikir pagi petang di rumah kalau lagi di rumah. Ingatkan suami untuk zikir. Betapa kita bahagia kita keluar rumah, istri ingatkan, habis sudah zikir belum? Bahagia. Saya diingatkan istri saya ya. Istri saya ingat saya, sudah zikir belum? Sudah. Betapa bahagia kita diingatkan. Saya kalau naik pesawat, istri saya bilang, mata, Abi, hati-hati jaga mata. Enggak bisa. Abi di bisnis kelas, depannya pramugari, gimana lagi? Qadarullah. Jadi, tapi ingatin enak. Ada yang ingatin. Nah, kita juga siapapun kita pasti lalai. Tapi kalau ada orang yang sayang kita ingatkan, kita jadi perhatian. Ya. Oleh karenanya, ingatkan istri, sudah zikir pagi belum? Zikir petang belum? Ingatkan, sudah baca Quran belum? Jangan bosan-bosan. Kita bisa lupa, istri kita juga bisa lupa. Jangan bilang istri saya lulusan pondok, enggak usah diingatkan. Ingatkan lulusan pondok, kayak lulusan apa kayak. Istri saya hafidhah, mau hafidhah ingatkan, harus murojaah. Ya. Apalagi enggak lulusan pondok, apalagi lulusan. Intinya saling mengingatkan. Karena rumah itu berkah kalau berisi dengan zikir. Setan mau masuk enggak jadi, isinya zikir. Baca Quran, suami baca Quran, sholat sunnah, suami sebelum pergi ke masjid sholat sunnah. Makanya di antara kata para ulama, hikmah kita menterbiah anak-anak di antaranya dengan kita sholat sunnah di rumah. Kita baca Quran, anak-anak lihat. Antum bayangkan anak antum tidur, terus dia terbangun misalnya jam 2 malam, terus dia pas bangun dia lihat antum lagi sholat. Kira-kira punya pengaruh enggak di hatinya? Punya pengaruh. Dia pulang dari main-main, lihat bapaknya lagi baca Quran. Kira-kira pengaruh enggak? Pengaruh. Beda kalau dia bangun jam 3 malam, ternyata bapaknya teriak, gol. Beda, itu pengaruh beda. Beda lagi. Beda. Kadang kita sholat, misalnya sholat qobliyah, sebelum masjid. Anak kita tanya, mungkin dia belum tahu. Abi, sholat apa? Itu sudah azan. Ini namanya sholat sunnah. Dia tanya, ini sholat sunnah. Sehingga rumah kita berisi dengan zikir. Tapi kalau sebaliknya, rumah kita isinya maksiat. Kemudian TV di rumah, putar film Korea, musik-musik kedengaran, terus berita gibah namimah dinonton. Aduh, ini gimana seperti ini?
Ini rumah yang gersang. Rumah yang tidak berkah. Rumah yang tidak berkah. Baik, jadi jangan lupa ingatkan istri, intinya zikir yang rutin, diantaranya seperti zikir pagi apa? Petang. Seperti apa lagi tadi? Baca Al-Quran. Harus ada, sudah baca. Mau 1/4 juz, mau 2 halaman, 3 halaman. Penting baca Al-Quran tiap hari. Karena disitulah kita bahagia. Itu namanya menjaga keutuhan rumah tangga dan menjaga kebahagiaan rumah tangga. Bukan cuma keutuhan rumah tangga, menjaga kebahagiaan rumah tangga. Siapa yang tidak nurut lama-lama akan pisah. Baik. Sekarang yang keberapa? Yang kelima. Di antara cara agar rumah itu berkah, maka jangan boros. Jangan apa? Boros. Rasulullah SAW bersabda tentang para wanita, "Aktsarun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'nah." Sebanyak-banyaknya wanita yang paling banyak berkahnya, yang paling ringan biayanya. Hadis ini asalnya adalah terkait dengan mahar. Terkait dengan mahar. Kalau orang menikah jangan sulit-sulit, suruh mahar sampai mahal-mahal. Meskipun boleh hukumnya. Tapi yang paling ringan, yang paling mudah, maksudnya bukan murah sekali, tapi artinya mudah, nikah mudah. Ini yang paling berkah, kata Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan, maka demikian pula sebagaimana menikahi wanita muda, membiayai hidup dia juga harusnya mudah. Maka wanita yang paling banyak berkahnya, yang paling mudah maintenance-nya, yang paling murah. Ibu-ibu dengar enggak? Jangan pura-pura tidak dengar. Bukan wanita yang maintenance-nya, salonnya sangat mahal, mobilnya sangat mahal, tasnya sangat mahal, ya. Sepatunya branded, kaos kakinya branded, ya. Gamisnya branded, semuanya branded. Suaminya nggak punya duit, lama-lama jadi bandit. Jadi, karena semua harta itu ada hisapnya. Rasulullah mengatakan boleh, silakan kamu konsumsi, belanja, silakan, tapi ada syarat 2. Tidak boleh sombong, tidak boleh berlebihan. Kata Rasulullah SAW, kul washrab wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhyalah. Kata Nabi SAW, makan, minum, belanjakan, syaratnya 2. Jangan sombong, jangan apa? Berlebihan. Sombong jelas, beli barang-barang mahal bisa buat orang apa? Sombong. Pamer, keluar negeri pamer, upload. Dia susah-susah. Saya kapan nih naik? Saya naik qadarullah, saya naik apa namanya? Pesawat. Naik pesawat. Qadarullah naik bisnis kelas. Antum jangan kira saya naik bisnis kelas terus ya, enggak ya. Ini saya cerita pas enaknya aja ini. Jadi saya di bisnis kelas. Pas saya mau masuk, saya tahu tempat duduk saya di sini, tapi ada perempuan di situ duduk. Saya takut saya salah kan. Terus saya bilang, Mbak, mohon maaf, tunggu sebentar. Ternyata dia lagi bergaya di foto. Habis itu dia mundur ke ekonomi. Jadi hanya pingin posting bahwasanya saya ini nggak punya duit sudah begitu. Gimana kalau punya duit? Jadi terkadang orang hidup mewah itu untuk pengakuan aja, untuk ya itulah namanya sombong. Makan foto ini makan, notanya ditulis 2 juta, posting, buat apa sih begitu? Buat apa? Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbul abdal ghaniyat taqiyal khafi. Allah suka seorang hamba yang bertakwa, yang cukup tidak membutuhkan orang lain. Al khafi yang tidak suka tampil. Yang tidak suka tampil Allah suka. Kenapa? Kalau orang tidak suka tampil dia fokus cari perhatian Allah. Tapi kalau suka tampil selalu cari perhatian apa? Manusia. Kapan dia perhatian sama Allah sementara dia sibuk cari perhatian manusia? Setelah makan 3 juta dia foto, dia akan tunggu komentar habis itu. Di mana tuh? Oh, mau tahu aja. Kamu bayar apa ditraktir? Bayar dong. Padahal ditraktir. Intinya Allah suka orang hamba yang khafi, tidak suka tunjukkan dirinya. Jadi maksud saya, kalau ingin hidup berkah jangan boros-boros. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW bertamu kepada seseorang, kemudian orang tersebut ingin menjamu Nabi dengan menyembelih kambing. Kata Rasulullah SAW, iyyaka wal haluba. Hati-hati, jangan sembelih kambing yang lagi punya susu banyak. Kita perlu yang kambing tinding. Rasulullah ajar untuk ekonomis. Ngapain potong kambing yang apa? Ada lagi susunya, ada susunya, manfaat susunya. Potong kambing yang lain. Yang penting kita bisa makan. Kata sebut ulama, Rasulullah mengajarkan ekonomis, iktisad. Ya. Jadi kalau kita bisa tidak boros, ngapain apa? Ngapain boros? Nah,
Pertama, tidak boleh sombong. Kedua, saraf, tidak boleh berlebihan. Berlebihan itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dua model. Berlebihan pertama disebut berlebihan. Membeli suatu barang tidak sesuai dengan taraf ekonominya, meskipun barang tersebut tidak terlalu mahal. Tapi secara taraf ekonominya bukan level dia. Tapi dia nekat beli, berarti dia berlebihan. Mungkin kalau orang kaya tidak berlebihan, itu biasa. Tapi bagi dia berlebihan karena taraf ekonominya tidak sepadan dengan apa yang dia beli. Nekat, gaji cuma sedikit, nekat beli barang-barang apa? Mahal. Mentang-mentang punya kartu kredit, beli barang yang mahal. Utang. Yang kedua disebut berlebihan, disebut oleh Ibnu Hajar juga, yaitu seorang mengeluarkan biaya yang banyak untuk manfaat yang sedikit. Mengeluarkan biaya yang banyak untuk manfaat yang sedikit. Contohnya apa? Contohnya beli tas harganya 600 juta. Saya pernah ditanya ini masalahnya. Waktu ngisi di Cibubur. Masya Allah, orang Cibubur ada juga yang kaya. Maksudnya ini kaya luar biasa. Dia bilang, Ustadz, saya sudah bayar zakat, saya sudah sedekah, saya sudah silaturahmi. Saya masih punya uang lebih. Boleh enggak saya beli tas 600 juta? Pertama itu saya kaget. Masya Allah 600 juta. Ini fungsi tas ini apa? Bisa nyimpan mobil kah? Sampai 600 juta. Seperti ini menurut para ulama disebut dengan berlebihan. Tas apa tas? Faedahnya sedikit, harganya semahal seperti itu. Meskipun kau punya uang banyak, bukan berarti kau bebas belanja-belanja, enggak. Ini menghilangkan keberkahan hidup mewah, ini hisapnya panjang nanti. Hisapnya panjang. Sama, beli jam harganya terlalu mahal. Jam harganya 2 miliar misalnya. Buat apa? Buat apa? Ngelihat waktu. Ya, ngelihat waktu HP juga ada. Terus tidak perlu 2 miliar. 100 ribu juga jam bisa melihat apa? Waktu. Terlalu mahal kalau sampai 2 miliar. Akhirnya pakai. Akhirnya selalu begini kalau ngobrol. Enggak ada gangguan. Tujuannya memang untuk dilihat. Islam enggak begitu. Hisapnya panjang. Dan ini adalah boros. Ini tidak berkah seperti ini. Ada kawan hajian sama saya. Saya lihat dia pakai jam mahal banget. Maka saya nasihati dia. Karena dia haji sama saya bilang, ya ini jam kayaknya terlalu mahal. Nanti dihisap berat. Kata dia, tenang Ustaz, saya siap dihisap oleh Allah. Siap saya Ustaz. Oke, silakan. Mungkin dia kerjanya konsultan, mungkin dia perlu penampilan yang begitu supaya orang percaya. Mungkin. Tapi dia bilang sama saya siap dihisap. Dan saya bisa jawab pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, mantap. Baik. Jadi ibu-ibu, saya bukan mengajarkan untuk hidup pelit. Enggak, pelit itu tidak enak. Allah mengatakan liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Seorang laki berinfak sesuai dengan kelapangannya. Jadi kalau dia punya uang banyak jangan pelit. Tetapi jangan boros. Itu jangan boros. Boros menghilangkan keberkahan. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsarun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'nah. Sebanyak wanita yang paling banyak berkahnya, yang paling ringan apa? Pembiayaannya. Baik. Yang keberapa sekarang? Yang keenam. Di antara sebab yang buat rumah itu berkah, ini makna umum, datang dalam hadis tapi hadisnya dhaif. Tapi maknanya kata para ulama benar. Rasulullah SAW bersabda, khairu baitin, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ya. Kalau nggak salah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadisnya secara sanad dhaif, tapi maknanya dikatakan benar. Kata Nabi SAW, khairu baitin fil muslimin, baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah di antara rumah-rumah kaum muslimin adalah rumah yang di situ ada anak yatim dan dibaikin anak yatim tersebut. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi, dan seburuk-buruk rumah adalah rumah di situ anak yatim kemudian dizalimi. Orang berbuat berburuk kepadanya. Makanya ini nasihat buat saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, kalau kita punya kemampuan untuk mengurus anak yatim, kita bawa ke rumah, kita urus layaknya kita ngurus anak kita, maka itu pahalanya luar biasa. Rumah insya Allah berkah. Rumah berkah luar biasa. Kalau kita ngurus apa
anak yatim. Ini kalau mampu, kalau enggak ya enggak ada masalah ya. Kalau enggak masalah. Bahkan saya kasih ide kepada sebagian orang yang mungkin belum dianugerahi anak. Saya bilang cari anak yatim. Kalau enggak punya anak asli, cari anak yatim. Milih anak yatim, pelihara niat karena Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan orang melihara hewan aja pahalanya besar. Ngurusin perempuan, kasih makan anjing aja, kasih minum anjing bisa masuk apa? Surga ya. Apalagi ngurus manusia, diurusin, disekolahin, kemudian di ini. Maka kalau ada rumah di situ anak yatim, dibaikin, maka ini diantara rumah yang penuh berkah. Saya ulangi lagi hadisnya dhaif, tapi maknanya dibenarkan oleh para ulama. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dengan pengurus anak yatim seperti ini di surga, yaitu dekat dengan Nabi di surga. Berarti surganya tingkat tinggi. Berarti surganya tingkat tinggi. Baik. Yang berikutnya, yang keberapa? Itu aja. Di antara cara agar rumah kita berkah, banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Ingatin istri, ingatin anak-anak untuk banyak bersyukur. Jangan suka ngeluh. Allah berfirman, innal insana lirabbihi lakanud. Sungguhnya manusia itu suka berkeluh kesah. Kata Hasan al-Basri, yadhkuru al-masaib wa yansa ni'am. Yang dia ingat hanya musibah-musibah, dia lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Baru 2 bulan mungkin usaha jatuh, dia bilang waduh dia ngeluh. Padahal selama ini 20 tahun Allah kasih dia rezeki yang banyak. Yang dia ingat 2 bulan itu saja. Dia lupa selama 20 tahun Allah kasih dia nikmatan. Dia baru sakit setahun, dia udah ngeluh-ngeluh. Padahal selama ini puluhan tahun Allah kasih dia apa? Sehat. Maka disebutkan dalam buku tafsir ketika Nabi Ayub alaihissalam sakit selama 7 tahun. Setan menggoda dia, setan menggoda istrinya, maka istrinya mengeluh. Kata Nabi Ayub, ma ansafti, kau tidak adil wahai istriku. Saya baru sakit 7 tahun. Selama ini 70 tahun Allah kasih saya apa? Kenikmatan, kekayaan, kelapangan harta. Maka setan berkata, susah goda Nabi Ayub. Dia sudah siap susah selama 70 tahun. Ini baru 7 tahun. Tapi intinya, ajari anak-anak untuk banyak bersyukur. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur Allah kasih tambah, Allah kasih keberkahan. Allah kasih keberkahan. Kalau kita dalam kondisi lapang, kita ingatkan coba dulu seperti apa. Dulu kita susah, sekarang kita bersyukur. Makanya di antara hal yang menarik adalah sifat Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani dulu kena penyakit baros, itu putih di tubuhnya. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakitku kecuali illa qadra maudhi' qadra dirham, kecuali seukuran dirham di sekitar pusarnya. Dia minta jangan sembuhkan. Supaya apa? Kalau dia lihat masih ada penyakit, dia ingat dia dulu pernah penyakitnya seluruh apa? Tubuh. Jadi sembuhlah penyakit dia kecuali seukuran keping dirham yang tidak hilang. Dia sengaja minta sama Allah supaya dia tidak lupa diri. Nah kita kadang sudah diberi nikmat, lupa kita dulu susah, kita dulu begini, kita dulu begini. Kadang-kadang kepekaan kita hilang. Lihat orang miskin kita lupa, kita dulu seperti dia. Tapi kalau kita bersyukur, saya dulu seperti dia. Saya juga dulu butuh belas kasih. Kalau kita pelit, gitu aja, bisa kerja ngapain. Padahal kita juga dulu pernah seperti apa? Seperti dia. Ya. Oleh karenanya, ngajari anak-anak untuk pandai bersyukur. Terkadang kita perlu ajar anak-anak bawa istri ke tempat-tempat kumuh biar mereka bersyukur. Ajak ke rumah orang yang susah biar dia bersyukur. Ya, gimana ada datang ke rumah, mungkin ukuran cuma 4x6, anaknya 7. Kemudian tidak ada kamar khusus, langsung kamar mandi. Subhanallah, kita Masya Allah rumah berkamar-kamar, Alhamdulillah ya. Masih belum bersyukur. Maka siapa yang bersyukur ya, mensyukuri apa yang Allah berikan. Apa syukur? Syukur itu merasa apa yang Allah berikan itu nikmat karunia. Tidak bersyukur diantaranya tidak puas, namanya tidak bersyukur. Atau hasad sama orang, tidak syukur. Hasad sama orang berarti tidak bersyukur. Dia pingin kayaknya kurang, saya pingin, berarti tidak bersyukur. Syukur itu mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak mengapa kita minta tambahan, tidak jadi masalah. Tapi hati kita harus hadir, saya bersyukur dapat nikmat seperti ini. Caranya diantara kita ingat masa lalu kita seperti apa. Masa lalu kita dulu setengah mati. Ya. Saya dulu waktu masih kuliah di UIM, Universitas Islam Madinah. Saya motor pun enggak punya. Kalau saya pulang liburan, saya pinjam motor Ustadz di Jogja. Pinjam motor. Kadang saya isi bensin, seringnya saya tidak isi bensin. Enggak ada uang. Itu seperti itu.
Rumah sewa cuma berapa? Belum plester. Sampai sekarang saya lihat belum diplester juga. Maksud saya, ya, kita ingat kita ini sekarang alhamdulillah ya. Dulu berat cuma berapa, sekarang udah berbobot alhamdulillah. Oleh karenanya ingatkan istri, sayang dulu kamu kurus, sekarang Masya Allah. Jadi agar kita bersyukur. Kalau bersyukur Allah kasih apa? Tambahan. Di antara bukti syukur kita berbagi. Kasih. Kita juga dulu pernah susah, kasih. Betapa dulu kita kalau lapar kepingin nggak bisa beli. Ya. Kita bilang anak nantilah bulan depan. Kenapa ya? Belumlah nanti. Padahal nggak ada duit. Nantilah bulan depan. Kalau sering-sering bosan. Padahal nggak ada duit. Sekarang mungkin kita membeli apa bisa-bisa. Kita ingatlah masa lalu agar kita pandai bersyukur. Kemudian di antara keberkahan yang keberapa? 8. Tabkir, berusaha di pagi hari ada aktivitas. Jangan tidur di pagi hari. Ya. Habis sholat subuh berusaha ada aktivitas. Minimal zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata sebagian ulama, sebagian guru saya, kalaupun kamu harus letih malam, sangat ngantuk, tidur setelah zikir pagi. Kalau memang tadi malam kegiatan banyak, kalau memang harus tidur setelah apa? Zikir maksudnya setelah syuruk, setelah apa? Syuruk. Tidur istirahat kemudian aktif. Kalau enggak jangan tidur. Tidur nanti di waktu duha atau di waktu menjelang zuhur, qailulah ya. Agar berkah. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Diberkahi umatku di pagi harinya, ya. Ibu-ibu yang suka tidur pada subuh langsung tidur, ini kurang berkah. Itu masalah jadwal tidur aja dirubah ya. Bangunkan. Pagi bangun, ngurus suami mau ke kantor, siapin. Suami udah pergi, tidurlah enggak apa-apa. Jangan suami belum pergi udah tidur. Suaminya siapin pakaian sendiri, siapin ini sendiri, siapin anu sendiri, pesan GoFood sendiri. Sebagian wanita, oh tenang, pembantu sudah beresin semua. Ya benar, berarti yang soleha bukan kamu. Yang soleha pembantu soleha. Di rumah saya ada perempuan soleha, siapa? Pembantuku soleha. Istri mana nggak pernah ngurus? Jangan ya. Istri yang ngurus, itu pembantu urusan lain. Yang siapin makanan, yang bikin teh, kalaulah pembantu yang bikin, yang nganterin kamu, istri. Bukan pembantu yang nganterin. Istri soleha, melayani suaminya. Diservis suaminya. Pagi-pagi sibuk ngurusin apa? Suaminya. Itu berkah seperti itu. Bukan pagi-pagi malam tidur, lihat internet sampai ngantuk, malam sudah enggak, pagi subuh tidur lagi. Ya ini seperti apa? Tidak berkah rumah tangga seperti itu. Kemudian yang keberapa? 9, jangan lupa kalau melakukan kegiatan apapun, termasuk masuk rumah, mau makan, jangan lupa tasmiyah, menyebut nama Allah. Ya. Dalam hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, sebagian ulama menghasankan, kullu amrin dzibadin lam yu'ba bil basmalah fahuwa abtar. Segala perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus, yaitu tidak berkah. Maka segala perkara paling tidak kita bilang apa? Bismillah. Di antaranya ketika masuk rumah kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahi kharajna. Kita masuk rumah kita baca doa. Paling tidak kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada menyebut nama Allah. Ketika mau makan kita juga bilang apa? Bismillah, jangan lupa. Maka seorang kalau masuk rumah, kemudian dia fadzakarallah, dia menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, syaitan berkata kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya, tidak bisa tidur malam di rumah ini karena tadi dia masuk rumah bilang bismillah. Tidak ada makan malam karena dia makan dengan bilang apa? Bismillah. Syaitan berusaha menyertai kita dalam segala urusan. Sampai-sampai kalau mau berhubungan jangan lupa bilang apa? Bismillah. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya Allah menyebutkan tentang syaitan, kata Allah wasyarikhum fil amwal wal aulad. Sertailah manusia dalam urusan harta dan juga dalam urusan anak-anak. Sebagian ulama menafsirkan yaitu syaitan juga ikut berhubungan. Syaitan juga ikut berhubungan karena syaitan bisa berhubungan dengan manusia, ikut serta, ya.
Dan ini banyak dalilnya dan banyak buktinya. Oleh karenanya seorang berusaha untuk bilang bismillah. Jangan lupa ingat Allah Subhanahu wa taala agar setan menjauh, sehingga setan tidak menyertai dalam rumah, tidak ikut tidur di rumah, tidak ikut makan makanan yang kita makan, sehingga rumah kita penuh dengan keberkahan. Yang terakhir bahwasanya intinya kita berusaha yang ke-10 untuk beriman dan bertakwa dalam segala hal. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami turunkan keberkahan dari kami, itu dari langit dan dari bumi. Akan turun keberkahan dari area yang tidak kita sangka-sangka jika kita isi kehidupan kita dengan bertakwa. Bagaimana cara bertakwa? Pelajari sunnah-sunnah Nabi. Apa yang Allah dan Nabi perintah kita kerjakan. Apa yang Nabi dan Allah larang kita tinggalkan. Itu namanya takwa. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi rumah-rumah kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi anak-anak kita, dan semoga kita dikumpulkan bersama keluarga kita semuanya di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan.